It's a trend break. Tren yang tadinya garis lurus tiba-tiba berbelok. Dan barangkali saudara-saudara bisa melihat tokoh-tokoh besar yang merubah dunia. Barangkali saudara-saudara bisa melihat nama-nama besar yang memberikan ramalan-ramalan apa yang akan terjadi. Tokoh-tokoh besar yang melihat dari kacamata sains, yang kemudian juga saudara bisa melihat aplikasi-aplikasi dari teknologi. Kita menyaksikan anak-anak muda yang kita kirim sekolah, yang kita minta belajar mendapatkan ilmu baru. Mereka kembali dan mereka menerapkan. Mereka melihat apa yang terjadi di dunia yang barangkali tidak kita pahami. Anak-anak muda belajar statistik yang disebut dengan real time. Kita belajar statistik time series yang sudah lewat datanya. Dan untuk pertama kali dalam sejarah kita menyaksikan dalam pilkada, saat itu masyarakat menentukan suaranya, saat itu pula kita mendapatkan datanya. Perasaan mereka kita bisa tangkap, dan kemudian Anda bisa lihat apa yang terjadi dalam dunia ekonomi. Statistik yang kita pelajari di masa lalu tidak usang, tetapi dimunculkan hal-hal baru. Kita perlu belajar lagi tentang hal-hal baru itu. Dan semua itu kemudian disambut dengan keributan-keributan. Ada platform baru, kegiatan ekonomi baru yang tidak kita pahami. Kita berpikir ini hanya sekedar online, tetapi sesungguhnya terjadi sebuah perubahan sangat mendasar di bawahnya. Dan kalau kita diamkan, maka dunia perbankan kita pun akan dikuasai oleh pihak dari luar sana. Karena semudah itu uang dipindahkan ke negara lain. Karena semudah itu ekonomi berpindah ke negara lain. Inovasi tidak selalu menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga ada inovasi yang menghancurkan lapangan pekerjaan. Kita menyaksikan keresahan dari saudara-saudara kita yang tidak bisa memahami apa yang tengah terjadi, menghadapi lawan-lawan yang tak kelihatan, taksi yang tak bertuliskan taksi, tidak berplat kuning, penumpang turun tanpa membayar dan tidak ada argometernya, sama sekali tidak kelihatan, dan tiba-tiba kita menyaksikan turun. Sama halnya dengan tokoh Robert Malthus yang meramalkan bahwa suatu ketika the power of populations akan mengalahkan the power of earth. Kemampuan bumi untuk menyediakan makanan bagi ledakan penduduk tidak akan terpenuhi. Tapi apa yang disampaikan oleh para ahli ini kemudian direspons oleh para saintis dengan lahirnya revolusi industri, lahirnya kegiatan untuk menciptakan pangan yang lebih besar lagi, teknik-teknik baru, transportasi, logistik, kegiatan industri diciptakan untuk menjawab tantangan zaman karena Robert Malthus. Kemudian kita menyaksikan Alvin Toffler pada saat saudara-saudara sedang kuliah. Barangkali pada saat itu tahun 80-90-an saudara-saudara kuliah. Alvin Toffler mengatakan bahwa suatu ketika dunia industri akan ditinggalkan, masuk ke dunia informasi. Tokoh-tokoh ini semua menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan itu kami. Inilah tokoh yang mengembangkan gelombang pertama teknologi informasi, dunia informasi. Steve Jobs, Steve Case, American Online, dan juga Anda bisa melihat Bill Gates dan tokoh-tokoh lainnya, Andy Grove. Semua melakukan gelombang pertama dalam dunia informasi yang kita sebut sebagai connectivity. Mesin bertemu dengan mesin, manusia di seluruh dunia kemudian terhubung dan terbentuklah gelombang pertama teknologi informasi. Gelombang pertama dari lamaran Alvin Toffler, dan mereka mengatakan dunia kamilah itu. Gelombang pertama mencatat sebuah proses keterhubungan kita semua. Kita yang tak saling kenal pun menjadi saling kenal. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi penghancuran dari sistem yang lama. Tiba-tiba semua terhubung. Saya masih ingat ketika kuliah di Amerika Serikat, pada saat itu teman-teman saya memperkenalkan yang namanya connectivity melalui jaringan internet. Kita semua bertanya, what is that? Kita tidak mengerti. Tapi tahun 2000 semua sudah terhubung. Dan masuklah kita pada gelombang kedua. Masyarakat di seluruh dunia yang sudah terhubung kemudian menggunakan keterhubungan itu. Mulai diciptakanlah produknya, jasanya, dunia digital. Pada gelombang kedua adalah dunia perdagangan dan sosial media.
Social media menghubungkan kita, bahkan menciptakan sesuatu yang membuat kita juga ragu-ragu, bahkan rasa takut yang besar karena munculnya hoax, karena munculnya lawan-lawan tak kelihatan. Lalu semak-semak mereka melemparkan pelurunya, menjelaskan informasi-informasi yang tak seluruhnya benar, memanipulasi kebenaran lewat sosial media. Semua menjadi free of charge, sangat murah. Inilah tokoh-tokoh gelombang kedua, sosial media dan dunia komersial. Tetapi ini merubah platform yang sesungguhnya. Sampai kemudian masuklah kita pada gelombang berikutnya.